Bagaimana Ramadanmu? Sebuah interaksi untuk hati yang akan diketuk oleh tamu bernama Ramadan. Oleh Muhammad bin Fahri bin Sajli. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha berilmu dan pemberi petunjuk, yang dengan izin, pertolongan, taufik dan hidayahnya, kitab ini bisa terwujud. Ialah yang Maha pemberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, lagi yang Maha pembuka hati dan pembuka pintu-pintu kebaikan bagi para hambanya, lagi Maha pengasih dan Maha penyayang. Kami memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepadanya yang telah memberikan taufik dan hidayah bagi hambanya, yang memberikan cahaya di dalam hati setiap muslimin yang Dia kehendaki dan meredupkan cahaya tersebut bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang telah Allah beri hidayah di dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 213. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemberi petunjuk. Az-Zumar ayat 23. Alhamdulillah, sungguh Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat agama, nikmat sehat, dan nikmat waktu. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat pemahaman agama yang lurus, nikmat beribadah kepadanya, nikmat mengenalnya atau ma'rifatullah. Dengan nikmat-nikmat itulah kita mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Untuk itulah segala puji hanya miliknya, sesembelihan, ibadah, amal soleh, ketundukan, rasa harap, dan rasa takut, dan doa-doa, serta zikir hanya tertuju padanya. Dan hendaknya kita terus meminta agar selalu diberikan taufik dalam hal-hal yang Ia cintai dan ridhoi, dan memohon agar diberikan penjagaan dari apa-apa yang Dia benci dan murkai. Sungguh sekali lagi, Allah Azza wa Jalla yang berhak dipuji atas segala sesuatu. Dan karena izin dan taufik dari Allah lah, kita kembali kepadanya dengan hati yang penuh keimanan. Maka hendaknya kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, pembimbing ke jalan yang lurus. Semoga salawat Allah terus mengalir kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat yang mengikuti jalan beliau, dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jalannya dan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Ahzab 70-71. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW atau as-sunnah. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Amma ba'du. Ramadan adalah perlombaan besar, merupakan olimpiadenya ahli takwa. Hari-hari di mana perlombaan besar bagi para hamba yang mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Perlombaan yang menghantar seorang hamba kembali kepada Robnya, kepada ampunannya yang seluas langit dan bumi. Untuk itu, perlulah seorang yang ingin mencapai tujuannya mempersiapkan bekal tersebut.
mempersiapkan hati dan zohirnya untuk menghadapi ujian-ujian sepanjang jalannya mencapai tujuan. Untuk menghadapi perlombaan dan istiqomah hingga garis akhir. Dan sebaik-baik bekal sebelum beramal adalah ilmu. Dan ilmu yang paling utama dipelajari adalah ilmu hati. Ilmu yang membuat hati ini siap dalam mencapai tujuan akhir kita, yaitu bertemu Allah Ta'ala. Jangan anggap remeh Ramadan hanya karena setiap tahunnya kita bertemu dengannya. Justru, seringnya kita bertemu dengan Ramadan membuat hati ini lalai, membuat hati ini hambar. Karena seringnya bertemu dengannya, maka jika itu yang terjadi, itu hanyalah akan menjadi bumerang buat kita. Berkali-kali Ramadan kita lewati dengan perasaan hambar, dengan amal-amal yang biasa-biasa saja. Seolah-olah hanya kegiatan tahunan yang biasa. Padahal di dalamnya begitu banyak keutamaan. Di dalamnya ada ampunan Allah Ta'ala yang dibuka selebar-lebarnya. Di dalamnya ada kesempatan bagi para pendosa seperti kita untuk mendapat kesempatan predikat ahli takwa. Mendapat kesempatan diampuni dan dicintai Allah Ta'ala. Di dalamnya ada malam yang mulia, yang sholat di dalamnya pahalanya seperti sholat 1000 bulan. Yang di dalamnya jika seorang hamba bertobat dengan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala janji akan ampuni semua dosanya. Dan banyak lagi atsar dan penjelasan para salafus sholih tentang keutamaan bulan yang mulia ini. Maka tidak inginkah atau tidak tergerakkah kita untuk mendapatkan itu semua? Jika ingin, maka persiapkanlah hati kita dan zahir kita, terlebih pada hati kita, karena syaitan akan menyerang hati yang merupakan pemimpin dari anggota-anggota tubuh untuk lalai, untuk melemahkan diri ini, sehingga membuat Ramadan kita hambar dan biasa-biasa saja. Bahkan begitu banyak yang masih bermaksiat di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untuk itu, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada buku ini. Dan semoga apa yang terkandung di dalam buku ini bermanfaat, menjadi bekal untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Sebagai pengingat dan penyemangat kita di dalam Ramadan, dan obat bagi yang mulai futur setelah Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap agar siapapun yang mendapatkan manfaat dari risalah kecil ini, maupun yang membaca dan mengamalkan, ataupun yang mengkritik dan juga yang menyempurnakan risalah kecil ini, agar mendoakan saya, kedua orang tua saya, mendoakan keluarga saya, mendoakan guru-guru saya yang berjasa dan berpengaruh besar akan hidup saya setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang-orang yang saya cintai dan doakan seluruh kaum muslimin yang sedang berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni kekhilafan kami, memberikan kami keistiqomahan, meniti jalan yang hak, dan doakan agar Allah memberikan kami surganya. Khususnya saya pribadi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya atas apa yang tertuang dalam risalah kecil ini. Risalah yang penuh dengan kekurangan, karena sebaik-baik nasihat dan yang sempurna hanyalah apa yang tertuang di dalam kitabullah. Semoga Allah menjaga hati dan kejujuran diri saya dalam merampungkan risalah kecil ini. Semua yang benar di dalamnya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah dan kurang dari saya pribadi, jika apa yang dipaparkan dalam risalah kecil ini menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi pendapat para ulama dan ahli ilmu, maka lempar saja pemaparan dan pendapat tersebut ke tembok, dan jangan diambil ilmunya. Hanya kepada Allah yang Maha Pemurah saya bersandar dan berpaut. Hanya kepadanya lah saya memohon petunjuk, bertawakal dan berpegang. Cukuplah Allah bagiku, dan Dialah sebaik-baik penolong. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan dan petunjuk darinya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah ilmu yang bermanfaat. Darinya lah taufik dan hidayah sejatinya. Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selamat menikmati sajian ilmu. Wallahu alam. 1. Apa yang tertinggal dari Ramadanmu yang lalu? Apa kabarmu sebelum Ramadan? Bagaimana amal-amalmu dan dirimu setelah Ramadan tahun lalu? Apakah ada amal yang membekas yang telah kau bawa ke tahun ini?
Masih istiqomahkah dirimu dengan amal-amal pokok indah yang kau kerjakan di Ramadan tahun lalu? Dengan sholat-sholatmu di masjid, dengan sholat-sholat sunnahmu, dengan bacaan Al-Quranmu, dengan taubatmu, dengan sholat malammu, atau itu semua tidak membekas dan telah kau lupakan itu semua? Jika iya, coba ingat lagi kapan terakhir kau taruh kening itu di bumi untuk mengetuk pintu langit dan memohon kepada pemilik langit dan bumi. Coba ingat lagi, kapan terakhir kau menangis atas dosa-dosa dan menangis haru karena nikmat-nikmat Allah Ta'ala padamu. Coba ingat lagi juga, sudah berapa lama kau tidak menghatamkan Al-Quran dan mentadaburinya? Mentadaburi surat-surat cinta dari Robmu yang kau baca di Ramadan yang lalu dengan kekhusyuan dan tetesan air mata. Jika itu semua masih kau pertahankan, bersyukurlah kepada Rabbul Alamin yang memberikan taufik dan hidayah sehingga kau istiqomah di atasnya. Dengan itu, niscaya Allah Ta'ala akan tambah. Maka tambah terus ketaatan tersebut. Bermainlah di level baru pada Ramadan yang akan datang. Dan bagimu yang telah futur, yang telah meninggalkan amal-amal di Ramadan yang lalu, yang mengaku sebagai hamba Allah, bukan hamba Ramadan, renungkanlah semua pertanyaan itu tadi. Bukankah yang kita harapkan dari sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, taubat dan tangisan kita di sepertiga malam lalu berdoa, Rabbighfirli itu semua semata-mata untuk perjumpaan dengan Allah Ta'ala kelak di surga? Maka kenapa kau berhenti di tengah jalan? Apa yang membuatmu berhenti di tengah perjalanan menuju Allah Ta'ala yang sangat mengharapkan kembalinya dirimu kepadanya? Selagi ada kesempatan, selagi ruh belum sampai kerongkongan, kembalilah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kembalilah ke jalan yang benar dan perjuangkan lagi itu semua. Mintalah kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan Ramadan kembali. Agar Allah Ta'ala memudahkan perjuangan kita di Ramadan dalam mengejar ampunannya. Lalu berjuanglah lagi di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Agar kau menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan law atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Lalu salah satu doa yang bisa dibaca sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Umar, Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah, yang artinya, ya Allah, aku memohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3233, sahih menurut Syekh Al-Albani. Dan coba renungkanlah ayat yang mulia ini. Ayat yang menggambarkan cintanya Allah dan sayangnya Allah Ta'ala bagi kita hamba-hambanya yang pendosa ini. Dengan dosa-dosa kita dan kelalaian kita, Allah Ta'ala ingin kita tidak berputus asa. Ya, kita yang suka melampaui batas ini, Allah masih berikan harapan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Jadikan Ramadan momen untuk kembali kepadanya, meraih ampunannya, dan memperbaiki diri untuk mendapatkan ridhonya. Jangan lemah, jangan berputus asa, jangan lalai dan lengah. Bukankah bisa jadi Ramadan yang akan datang adalah Ramadan terakhir kita? 2. Apa persiapanmu? Ramadan adalah olimpiadenya ahli takwa. Selayaknya perlombaan besar, hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk mencapai tujuan akhirnya. Bukankah atlet papan atas di suatu pekan olahraga
yang membuatnya berhasil yang utama tidak hanya apa yang dia lakukan di hari perlombaan berlangsung, tapi itu semua hasil dari apa yang dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan latihan untuk mendapatkan sebuah medali. Lalu bagaimana Ramadan yang lebih tinggi, yang hadiahnya adalah surga, dan predikat sebagai hamba yang Allah Ta'ala ridhoi, tentu semua butuh persiapan. Bekalilah dirimu dan persiapkanlah hatimu, persiapkan niat dan keikhlasanmu, semenjak dari sebelum Ramadan hingga kau memasuki Ramadan. Fokuskan niat dan keikhlasan hatimu beribadah dan beramal semata-mata mencari wajah Rabbul Alamin. Dengan penuh keikhlasan dan keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar segala bentuk amalan, ibadah, perkataan, perbuatan yang ma'ruf, dan apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, sejatinya harus kita jalani dengan hati yang penuh keikhlasan. Ikhlas dalam mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk beribadah dan beramal, seperti contohnya nanti di Ramadan, puasa kita tidak sekedar puasa, sholat kita tidak sekedar sholat, amal-amal kita tidak sekedar amal-amal yang terus berulang, namun puasalah, sholatlah, dan beramal dengan ikhlas kepada Rabbul Alamin. Allah ingin kita mengikhlaskan amal dan ibadah hanya kepadanya, mengharapkan wajahnya, ampunan, surga, dan ridhonya. Hanya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena begitu banyak yang beramal, yang berpuasa, yang sholat, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan ataupun pahala darinya. Yang dia dapatkan hanya lelah dan letih, karena lalai menghadirkan dan meluruskan niat dan keikhlasan di dalam hati sebelum beramal, di dalam amal, dan sesudah beramal. Amalnya dirusak oleh niat-niat selain mencari wajah Allah Ta'ala. Dan juga sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, begitu banyak orang atau pihak yang beramal, tapi dia hanya mendapatkan lelah dan letih dari amalnya. Tidak ada manfaat bagi akhiratnya, dikarenakan rusaknya amal tersebut sebelum dan sesudah dia beramal. Dikarenakan hatinya tidak menghadirkan keikhlasan ketika beramal. Lalu dia ria dan ujub atas amalnya. Maka kita senantiasa membutuhkan perhatian dan fokus terhadap hati kita, serta kesabaran dalam menjaganya pada setiap keadaan ketika beramal. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, seorang hamba di sini dalam ketaatan dan ibadah membutuhkan kesabaran dalam 3 keadaan. Keadaan pertama adalah sebelum memulainya, yaitu dengan meluruskan niat dan mengikhlaskannya, menjauhi dorongan-dorongan ria dan ingin dipuji, serta menetapkan tekad yang kuat untuk menunaikan apa yang diperintahkan dengan sempurna. Keadaan kedua adalah sabar ketika sedang beramal. Ia harus terus bersabar dari dorongan untuk bermalas-malasan dan berbuat lalai, bersabar untuk terus menghadirkan dan menjaga niat, menghadirkan hati di hadapan zat yang disembahnya dan tidak melupakannya dalam menjalankan perintahnya. Karena yang menjadi pokok persoalan bukan sekadar melakukan perintah, tetapi seluruh persoalan adalah jangan sampai melupakan sang pemberi perintah ketika melaksanakan perintahnya. Bahkan hendaknya dirinya senantiasa menghadirkan ingatan kepadanya dalam amal tersebut. Inilah ibadah para hamba yang ikhlas. Seorang hamba membutuhkan kesabaran untuk menunaikan ibadah dengan haknya, dengan menegakkan pelaksanaannya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunah-sunahnya. Dirinya juga membutuhkan kesabaran untuk terus menghadirkan ingatan kepada zat yang disembah di dalam ibadahnya, serta tidak menyibukkan diri darinya dengan ibadah itu sendiri. Maka, kehadiran hatinya bersama Allah tidak melalaikan anggota tubuhnya dari menjalankan ketaatan atau peribadahan. Dan pelaksanaan anggota tubuh dalam ibadah tidak melalaikan hatinya dari hadir di hadapannya.
Keadaan ketiga adalah sabar setelah selesai dari amal. Dan hal ini dari beberapa sisi. Sisi pertama, ia menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang dapat membatalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Maka yang menjadi persoalan bukan hanya sekedar melakukan ketaatan, tapi juga bagaimana menjaga ketaatan tersebut dari hal-hal yang membatalkannya. Sisi kedua, hendaknya ia bersabar untuk tidak memandang amalnya dengan rasa bangga, dari rasa ujub, sombong, dan merasa besar karenanya. Sesungguhnya hal ini lebih berbahaya baginya daripada banyak maksiat yang tampak. Sisi ketiga, bersabar dari memindahkan amal dari catatan amal rahasia ke catatan amal yang terang-terangan. Seorang hamba melakukan amal secara sembunyi-sembunyi antara dirinya dan Allah, lalu dicatat dalam catatan rahasia. Jika ia menceritakannya, dipindahkan ke catatan terang-terangan. Maka janganlah ia menyangka bahwa hamparan kesabaran telah dilipat atau telah selesai hanya karena selesainya beramal. Tahzib Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, halaman 58, Chat Al-Hadarah. Maka teruslah muhasabah hati, selalu jaga keikhlasan kita di setiap waktu, detik demi detik. Jangan beri celah hati untuk melahirkan penyakit-penyakit yang melunturkan keikhlasan kita. Hendaknya diri ini yang ingin sukses di Ramadan selalu waspada dan muhasabah hati dalam waktu ke waktu, ketika dia kesendirian ataupun beramai-ramai. Lalu, hendaknya bekali dirimu dengan ilmu. Walaupun Ramadan kau temui setiap tahun, ilmu adalah sebaik-baik bekal yang kau butuhkan untuk memasukinya dengan amal dan bersihnya hati. Karena ilmu bagaikan lampu penerang jalan dalam menelusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduklah di majelis-majelis ilmu, baik ilmu-ilmu yang mengenalkan dirimu kepada Allah Ta'ala, agar dirimu makin kenal dan cinta kepadanya, sehingga meningkatkan semangatmu di Ramadan. Pelajari juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, baik amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan zahir. Karena ilmu dan amal bagai dua sisi mata koin. Tanpa amal, ilmu tidak akan menjadi yang bermanfaat. Dan beramal tanpa ilmu hanya membuat amal kita tertolak. Ulangilah lagi ilmu perihal Ramadan yang telah kau pelajari. Dengarkan, walaupun kau sudah sering mendengarnya, walaupun Ramadan sudah sering kau jumpai, karena bisa jadi di dalamnya ada faidah yang tidak kau ketahui. Ada ilmu yang baru kau dengar, ada amal-amal yang mungkin selama ini kau lewati, dan bisa jadi dari pengulangan itu ada ilmu yang menancap di dalam hati, sehingga bertambahlah imanmu dan kau memasuki Ramadan dengan ilmu yang bermanfaat, yang dari rahimnya lahirnya iman dan ketakwaan, dan semoga dengannya Allah Ta'ala teguhkan dan istiqomahkan dirimu di dalam Ramadan kelak. Lalu, bekalilah dirimu dengan banyaknya harapan dan tawakal kepada Rabbul Alamin. Tuangkan dalam doa-doamu, bangunlah di sepertiga malam terakhir agar Allah Ta'ala pertemukan dirimu dengan Ramadan yang akan datang. Dan Allah Ta'ala memudahkan dirimu beramal dan beribadah di dalamnya. Karena sesungguhnya, seorang hamba tidak dapat beribadah dan beramal tanpa taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan inilah bentuk pengamalan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatihah ayat 5 tersebut. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Sebagaimana Allah Ta'ala juga ingin kita terus meminta kepadanya, dan Allah Ta'ala tidak pernah berdusta akan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'id, beliau menjelaskan kedekatan dari Allah juga dua macam, kedekatan dengan ilmunya dari setiap makhluknya, dan kedekatan dari orang-orang yang beribadah kepadanya, dan orang yang berdoa kepadanya dengan mengabulkan doa, menolong, dan memberi taufik. Barang siapa yang berdoa kepada Robnya dengan hati yang hadir dan doa yang disyariatkan, lalu tidak ada suatu hal yang menghalanginya dari terkabulnya doa seperti makanan haram dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan baginya doa yang terkabul. Khususnya bila dia mengerjakan sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu kepasrahan kepada Allah dengan ketaatan kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Beriman kepadanya yang mengharuskan timbulnya penerimaan tersebut. Oleh karena itu, Allah berfirman, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maksudnya, mereka akan mendapatkan jalan yang lurus, yaitu hidayah kepada keimanan dan amal solih. Hilang darinya kezoliman yang menghilangkan keimanan dan amal solih, dan juga karena beriman kepada Allah dan memenuhi perintahnya merupakan sebab mendapatkan ilmu. Maka teruslah meminta dan berharap kepada Allah Ta'ala, sebagaimana sebagian salafus solih mengatakan, yang artinya mereka, para sahabat Nabi, berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Lataiful Ma'arif halaman 232. Setelah dirimu berilmu dan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin, perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena salah satu sebab susahnya dan beratnya seseorang beribadah dan beramal dikarenakan maksiat yang dikerjakan, karena adanya dosa-dosa dan noktah hitam pada hati, sebagaimana sebuah kaidah para ulama. Mereka berkata, bahwasannya iman itu dapat bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka banyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Rabbul Alamin. Jika dosa atau maksiat tersebut berkaitan dengan hak makhluk, segeralah minta ridho dan maaf kepadanya, agar Allah Ta'ala juga memaafkan dirimu. Dan semoga dengan banyaknya taubatmu sebelum Ramadan, Allah Ta'ala bersihkan noktah-noktah hitam, Allah bersihkan hati, dan dirimu dapat memasuki Ramadan dengan hati yang selamat. Bismillah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3334, Ibnu Majah nomor 4244, Ibnu Hibban 7/27 dan Ahmad 2/297. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Di samping kau persiapkan amalan-amalan hati di atas, persiapkan amalan-amalan zohirmu. Lakukan pemanasan yang dengannya semoga Allah Ta'ala jadikan sebab kau istiqomah dan sukses di Ramadan yang akan datang. Jaga sholat-sholat wajibmu, hiasi dengan sholat-sholat sunnahmu, perbanyak puasa-puasa sunnahmu, perbanyak sholat malammu, perbanyak bacaan dan khataman Al-Qur'anmu. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petangmu, sehingga itu semua menjadi kebiasaanmu ketika memasuki Ramadan. Dan dengan izin Allah Ta'ala, dengannya kau bisa lebih meningkatkan lagi semua amal tersebut di dalam Ramadan. Karena di Ramadan, ahli puasa papan atas, ahli sholat papan atas, ahli baca Al-Quran, dan ahli takwa akan bermain dan berlomba.
Semua yang mengklaim cinta dan mengharapkan wajah Allah Ta'ala akan memperjuangkan cintanya dan membuktikan cintanya di hadapan Allah Ta'ala. Maka siapkan itu semua untuk mendapatkan semua keutamaan di dalam Ramadan, untuk mendapatkan hadiah paling tinggi di dalamnya, yaitu dicintai oleh Rabbul Alamin. 3. Apa kabarmu di Ramadan? Tamu itu telah hadir. Ramadan yang mengetuk pintu-pintu hati dan kehidupan kita. Lalu, bagaimana dirimu beberapa hari ini? Jangan sampai kau terjatuh di awal, karena terkadang start menentukan akhir. Jangan terjatuh di tengah, karena hanya akan menyulitkanmu dalam mengejar akhir yang indah. Dan jangan sekali-sekali kamu berlemah diri, apalagi terjatuh di akhir Ramadan, karena disitulah banyak sekali Allah Ta'ala siapkan keutamaan dan pahala di malam-malamnya. Jangan mau dikalahkan oleh semangat kuda pacu yang ketika melihat garis finish alih-alih melambat, tapi mereka semakin terpacu. Tamu itu mengetuk setiap pintu. Ketika ia terketuk, bersemilah taman-taman indah di dalamnya. Segala yang gersang mulai tumbuh dan berbinar. Itulah hati yang diketuk Ramadan. Iman yang layu mulai kembali tumbuh, dan jiwa kembali peka terhadap kehadiran serta rahmat Rabb-Nya. Maka sungguh beruntung setiap hamba yang merasakan nikmatnya iman, dan lebih beruntung lagi ia yang berusaha menjaga iman tersebut. Bukan hanya di awal Ramadan, tetapi hingga akhir hayatnya. Karena sejatinya iman memiliki kelezatan. Setiap mukmin yang merasakannya pasti tidak ingin kelezatan itu hilang tanpa ia sadari. Sebab ketika iman hilang tanpa disadari, disitulah bencana terbesar di dunia. Dan apabila iman telah sirna, amat sulit untuk meraihnya kembali. Maka wahai hati yang sedang merasakan nikmat itu, bersyukurlah dan perbanyaklah doa. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Di hari-hari ini teruslah menyemai iman dengan ilmu dan amal, dengan mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya. Jagalah ia dengan ketaatan, dan jangan engkau pendamkan atau layukan dengan maksiat. Iman inilah yang akan membawa seorang hamba menapaki 2 jalan hijrah seorang mukmin di bulan Ramadan. 2 jalan hijrah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu hijrah menuju Allah dengan penuh permohonan dan cinta, dengan penghambaan dan tawakal, dengan kembali bertaubat kepadanya, dengan kepasrahan dan penyerahan urusan, dengan rasa takut dan harap, dengan menghadapkan diri sepenuhnya kepadanya, serta dengan kejujuran dalam berlindung dan merasa butuh kepadanya pada setiap hembusan nafas. Dan yang kedua, hijrah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap gerak dan diamnya, baik yang lahir maupun yang batin, sehingga selaras dengan syariatnya, yang merupakan rincian dari apa yang dicintainya dan diridhoi Allah, di mana Allah tidak menerima agama dari siapapun selain jalan tersebut. Disari dari kitab Tahzib Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain halaman 13-14, cetakan Dar Al-Hadaroh. Maka sungguh beruntunglah seorang hamba yang pada bulan Ramadan ini dengan imannya menapaki 2 jalan hijrah tersebut. Itulah kenikmatan paling agung di dunia, sebelum dianugerahkan kepadanya kenikmatan yang lebih sempurna di akhirat. Sebagian ulama terdahulu berkata, sungguh kasihan para ahli dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan mereka tidak merasakan kenikmatan paling tinggi di dalamnya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, apakah kenikmatan tertinggi di dalamnya? Ia berkata, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, mencintainya, merasa tentram pada saat dekat dengannya, dan rindu akan perjumpaan dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ibnul Jauzi dari Ibnul Mubarak rahimahullah. Hilyatul Aulia 8-167, Madarijus Salikin 1-454, dan Ighatsatul Lahfan. Dan jika hati telah dipenuhi oleh sesuatu, maka ia akan condong sepenuhnya kepada hal tersebut dan sulit menerima yang lain. Lalu, bagaimana jika hati dipenuhi dengan segala sesuatu tentang Rabbul Alamin, diisi dengan zikir kepadanya,
mengenalnya, mengagungkannya, berharap dan takut kepadanya, hanya kepadanya, mencintainya, beriman kepadanya, serta bertakwa kepadanya, maka hati itu akan terus berjalan, mengarahkan seluruh gerak zahir dan batinnya hanya untuk Allah Ta'ala, dan seluruh langkahnya berada di atas jalan Allah. Inilah lezatnya iman, bagaikan pohon yang terus tumbuh, akarnya kokoh menghujam, dan cabangnya menjulang tinggi. Pada setiap dahannya tumbuh cinta kepadanya, makrifat kepadanya, dan tauhid kepadanya di dalam hati hamba pilihannya. Dan cabang-cabang itu pula tumbuh buah-buah berupa perkataan yang baik serta amal soleh yang menyejukkan mata pemiliknya biiznillah ta'ala. Maka Ramadan adalah momentum untuk membangun pola dalam menumbuhkan dan menyuburkan pohon iman tersebut. Wahai diri yang mengaku sebagai hamba, suburkanlah dan jagalah iman di bulan Ramadan. Lalu istiqomahlah dengan hati yang terus mengharapkan ampunannya dan takut akan azabnya kelak. Hati yang terus berjalan menujunya, karena perjalanan kita di dunia adalah untuk kembali, bukan untuk menjauh. Maka Ramadan adalah salah satu jalan terbaik untuk memulai menempuh perjalanan itu. Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan di mana Allah Ta'ala tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah Ta'ala buka selebar-lebarnya pintu surga. Maka sungguh lucu di momen-momen ini diri kita justru lalai, diri kita justru terjatuh ke dalam maksiat, lalu meninggalkan Ramadan tanpa ampunan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Jibril alaihissalam berkata kepadaku, sungguh celaka seorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pun mengucapkan, amin. Ya Allah, kabulkanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh celaka seseorang ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan, Allah Ta'ala berikan jalan untuk dirinya kembali ke Ramadan, dan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah padanya memasuki Ramadan. Tapi dia masih bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan dia justru tidak mengambil kesempatan dan melalaikan kesempatan tersebut. Sungguh celaka seseorang yang Allah Ta'ala berikan nikmat memasuki Ramadan, tapi amalnya hanya sebatas menggugurkan lapar dan haus, hanya sebatas mengikuti ramainya banyak orang dalam sholat-sholatnya. Tidak ada kekhusyukan, tidak ada iman dan harapan akan terhapusnya dosa. Mereka beramal dengan rasa hambar karena merasa Ramadan hanyalah hal biasa yang mereka temui tiap tahunnya. Sedangkan begitu banyak yang berharap bertemu dengan Ramadan dan berharap dapat beramal di Ramadan. Tapi Allah Ta'ala wafatkan sebelum dia memasukinya. Bahkan ada yang 1 hari sebelum hilal terlihat, dia, Allah Ta'ala wafatkan. Andaikan diriku, dan kebanyakan orang mau merenungi besarnya keutamaan, ampunan, dan pahala di dalam Ramadan, sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Ramadan adalah bulan ampunan, yaitu hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sholat 5 waktu, mengerjakan sholat Jumat kepada sholat Jumat yang lain, berpuasa Ramadan adalah penghapus dosa, diantaranya jika dijauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, niscaya diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada penghapusan dosa. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa yang artinya barang siapa yang bangun malam sholat tarawih di dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau kita perhatikan lagi hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda tentang hadis beribadah pada Lailatul Qadar, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman dan karena berharap pahala,
maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita akan merenung betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Dan sungguh merugi orang yang melalaikannya. Dan jika dia resapi dan menancap ke dalam hati, maka dia akan berharap agar semua bulan di dalam satu tahun adalah Ramadan. Dan hendaknya kita merenungi orang-orang yang lalai di dalam ibadahnya, lalai dalam mendapatkannya, momen untuk kembali kepada Robnya, lalu kita menjadi salah satu dari mereka yang menyesal kelak ketika wafat dan tidak dapat kembali beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam firman-Nya yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ramadan merupakan hari-hari yang singkat. Jika kita lalai dan tidak memanfaatkannya, detik demi detiknya, dan hari berganti, hari semua terbuang sia-sia. Ramadan hanya 1 bulan, tapi seperti beberapa hari saja. Maka jangan lalaikan bulan ini. Jangan terlena dengan suasana keramaian yang ada dan atmosfer dunia yang juga ikut terbuka. Kencangkan ikat pinggang dan hidupkan hati dan zahir dengan amal dan ibadah dalam rangka bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari ini. Jangan lengah, jangan sampai hari-hari yang singkat ini berlalu begitu saja tanpa amal. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, betapa cepatnya bulan Ramadan itu berlalu, betapa beruntungnya orang yang mengisinya dengan ketaatan, dan betapa meruginya orang yang menyia-nyiakannya. Lat-Ha-If Al-Ma'arif halaman 264. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah juga berkata, wahai orang yang lalai, engkau berkata, ini baru hari pertama Ramadan. Lalu tiba-tiba engkau berkata, ini sudah 10 hari terakhir. Maka manfaatkanlah hari-hari yang tersisa sebelum ia meninggalkanmu. Sayyidul Khatir Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, bagaimana bisa seseorang membuang waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal kematian selalu mengintainya. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, aku mengenal beberapa orang yang lebih pelit terhadap waktu mereka daripada terhadap dinar dan dirham mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Beliau rahimahullah ta'ala juga berkata, jika engkau mampu untuk tidak menyia-nyiakan waktu sekejap dari umurmu untuk sesuatu yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka lakukanlah. Hilyatul Aulia 8/109. Maka di Ramadan ini, pelitlah terhadap waktumu dibanding hartamu. Jaga waktumu di atas ketaatan dan ketaatan lainnya. Hanya 1 bulan. Jika di bulan Ramadan saja diri ini tidak mampu menghabiskan waktu untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, lalu bagaimana di bulan lainnya? Maka pelitlah terhadap waktumu dan dermawanlah terhadap hartamu di jalan Allah Azza wa Jalla. 4. Bagaimana itikafmu? 10 malam terakhir adalah malam-malamnya ahli takwa. Malam-malam ini, orang-orang yang mengaku cinta dan merindukan Allah Ta'ala mencurahkan seluruh tenaganya untuk beribadah dan mencari wajah Allah Ta'ala secara batin dan zahir. Malam-malam ini, para pencinta akhirat akan meninggalkan dunia untuk sementara, untuk mengejar akhirat yang lebih kekal. Lalu, bagaimana itikafmu? Bagaimana hati dan zahirmu dalam mengejar Lailatul Qadar? Atau justru kau disibukkan oleh dunia? Disibukkan dengan buka bersama? Disibukkan dengan aktivitas-aktivitas tidak bermanfaat lainnya? Lalu dirimu justru tergoda oleh gemerlap dunia yang sifatnya hanya sementara? Kau tergoda ajakan-ajakan makan-makan yang seringnya isinya hanya obrolan tak bermakna? Bukankah sebelum memasuki Ramadan
tujuanmu adalah kembali kepada Rabbul Alamin, kembalilah sebelum Ramadan terlewati dan kau menjadi orang yang merugi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ada seseorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6493. Maka bersegeralah tutup Ramadanmu dengan amalan-amalan dan taubat yang indah, agar menjadi Ramadan terbaik di dalam hidupmu. Namun, jika saat ini kabarmu sangat baik dengan menghiasi malam-malam ini dengan beritikaf, bersyukurlah. Semoga ini menjadi Ramadan terbaikmu. Karena malam-malam ini adalah malam-malam berkholwat. Malam kita berdoa dengan Rabbul Alamin. Dari semua hambanya, Allah pilih kita yang pendosa ini, Allah spesialkan kita yang lalai ini untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk bersujud kepadanya di malam-malam ini, untuk mendapatkan akses berdua-duaan, berkholwat, berkeluh kesah, dan bertaubat kepadanya. Dan malam-malam ini Allah Ta'ala gunakan kita untuk beritikaf di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala. Dan bersyukurlah karena Allah Ta'ala pilih kita dan berikan kita taufik dan hidayah untuk melakukan salah satu ibadah yang bernilai tinggi ini. Ibadah atau amalan yang membuat orang-orang yang tidak dapat beritikaf iri selama dia punya iman. Maka bersyukurlah agar dengan bersyukur Allah Ta'ala tambah iman kita. Allah Ta'ala tambah nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Malam-malam ini adalah kesempatan bagimu untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sejati. Jika engkau menginginkan ketenangan dan kehidupan yang benar-benar bahagia, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada malam-malam yang penuh keutamaan ini. Sebab yang menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan sejati bukanlah makhluk, melainkan Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Malam-malam ini, hiasilah hati dan zahir kita dengan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hiasilah dengan zikir, salat malam, istighfar, dan taubat yang tulus kepada Rabbul Alamin. Hadirkanlah hati kita di malam-malam ini dengan terus mengingat Allah Ta'ala. Hadirkan penyesalan dan harap di hadapannya. Penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu, rasa takut terhadap azabnya, serta harapan besar akan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Jangan sampai kesibukan kita dalam beribadah justru membuat hati lalai. Jangan sampai banyaknya rakaat dan panjangnya bacaan tidak sebanding dengan hadirnya hati dan khusyuknya jiwa. Ingatlah, yang kita tuju adalah Rob yang kita harapkan ampunan dan rahmatnya. Rob yang pada malam-malam ini mampu mengampuni hamba-hambanya. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang kelak menyesal ketika kesempatan telah tertutup dan waktu tak lagi dapat diulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan penyesalan itu dalam Al-Quran, yang artinya, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Maka selama pintu amal masih terbuka dan ruh masih di jasad, bersegeralah, jangan tunda kebaikan hingga datang waktu di mana penyesalan tak lagi berguna. Di saat-saat ini, Allah ingin kita taat, Allah ingin kita hijrah, Allah ingin kita sujud, Allah ingin kita taubat, Allah ingin kita kembali padanya. Allah ingin kita menangis, meratapi dosa-dosa kita di saat-saat ini, di saat pintu taubat belum tertutup, di saat nyawa belum sampai ke kerongkongan. Semua orang-orang yang sekarat dan telah wafat mendambakan itikaf yang sedang kita lakukan. Mereka berharap agar dapat bersujud lagi di malam-malam ini. Mereka berharap dapat bertaubat ketika di dunia, tapi itu sudah terlambat. Tidak banggakah kita? Allah masih beri kita kesempatan. Kita punya kesempatan. Malam-malam ini saatnya kita bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Ini momentum untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Momentum merubah pandangan kita terhadap dunia dan mengisi hati kita dengan tujuan mengejar akhirat dan menutup pintu-pintu keburukan di masa lalu dan membuka lembaran yang baru. Malam-malam ini carilah rahmat Allah Ta'ala. Malam-malam ini adalah malamnya para pencinta Allah Ta'ala. Mereka akan memaksimalkan waktunya berkholwat dengan Rabbul Alamin, hanya antara dia dan Rabbnya. Itulah inti dari itikaf, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pencinta. Dia hanya ingin berdua-duaan dengan orang yang dia cintai. Dia tidak mau diganggu oleh dunia, diganggu oleh temannya, diganggu oleh orang tuanya. Hanya dia dan orang yang dia cintai. Lalu bagaimana pecinta Allah Ta'ala? Kita butuh berkholwat kepada Allah Ta'ala. Berkholwat, curhatkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Curahkan semua isi hati kita, tumpahkan semuanya. Lalu perbanyak meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Ini malam-malamnya. Ini yang ditunggu para aulia, para solihin, dan para orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf. Beliau tidak keluar dari tendanya kecuali ada hajat. Beliau khusyuk berkholwat kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau mengajarkan doa yang hendaknya para pencinta dan yang mengharapkan ampunan Allah Ta'ala baca di malam-malam ini. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baca dan renungkan doa tersebut dan terus renungkan dosa-dosa kita. Hadirkan dosa-dosa kita tepat di hadapan kita dan menangislah di hadapan Allah Ta'ala. Berharaplah agar Allah Ta'ala memaafkan kita, mengampuni kita, hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita di malam-malam ini. Renungkanlah nasihat-nasihat tersebut. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ramadanmu menjadi Ramadan terbaik di dalam hidupmu. 5. Apa kabarmu setelah Ramadan? Apa kabarmu dan amal-amalmu setelah Ramadan? Masihkah kau membaca Al-Quran? Masihkah kau menjaga sholat-sholatmu? Masihkah kau di sepertiga malam terakhir berkhalwat dengan Rabbmu? Atau kau mulai tinggalkan itu semua? Kau mulai terjatuh dengan penyakit bernama lalai. Kau terjatuh kembali kepada maksiat? Apakah dirimu telah mulai futur imannya dan meninggalkan semua amal-amal yang telah kau kerjakan? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Quran Surat An-Nahl
ayat 92. Jangan hancurkan dan urai lagi pola kebaikan yang telah dirimu rajut di Ramadan. Pertahankanlah pola tersebut, istiqomah dan beramal soleh baik secara batin dan zahir. Jangan tinggalkan amal-amal soleh karena sebuah amal soleh akan memanggil temannya, yaitu amal soleh lainnya. Sebagian ulama mengatakan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir 8-417. Lalu, teruslah meminta kepada Allah Ta'ala agar istiqomahkan diri kita setelah Ramadan, sebagaimana doa yang Nabi SAW panjatkan, yang artinya, Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa doa tersebut yang sering beliau baca. Nabi SAW seraya menjawab, yang artinya, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari-jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun, siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3522, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Maka, teruslah berinteraksi selalu dengan hatimu. Ingatlah hari-hari di Ramadan dan malam-malam yang kau habiskan di Ramadan. Waktu di mana kau tumpahkan air mata taubatmu. Bukankah momen terindah seorang muslim setelah dia dilahirkan sebagai seorang muslim adalah ketika dia mampu menangis bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah waktu-waktu tersebut, pertahankan pola kebaikan yang telah dibangun di Ramadan. Perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Bismillah, agar dirimu mampu istiqomah secara hati dan batin setelah Ramadan, sehingga bertemu dengan Ramadan kembali, dan semoga hingga dirimu bertemu dengan Rabbul Alamin kelak di yaumul akhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu atau istiqomah, walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Wahai dirimu dan diriku, kapanpun hatimu dan hatiku, zahirku dan zahirmu bertemu Ramadan, semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk menghiasi hari-hari dan malam-malam Ramadan di setiap tahunnya dengan ketakwaan dan amal, dan semoga Ramadan-Ramadan yang dilewati dan Ramadan yang akan ditemui menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita, dan semoga Allah Ta'ala terima amal kita dan Allah ampuni dan maafkan dosa-dosa kita, dan selalulah muhasabah hati kita ketika setiap tahunnya akan memasuki Ramadan, ketika di dalam Ramadan dan setelah keluar Ramadan, dengan bertanya, wahai hati, bagaimana Ramadanmu? Khatimah. Kami tutup buku singkat risalah kecil ini dengan memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Dan kami berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Dan kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Semoga Allah Ta'ala jadikan buku ini wasilah bagi kami kelak ketika kelak dihadapkan kepadanya persaksian atas ilmu kami, dan di mana waktu kami habiskan, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan buku ini dan bermanfaat bagi umat, bukan karena kecerdasan dan kehebatan penulisnya, tapi karena kemahakuasaan Allah dalam menolong kami menyelesaikan risalah kecil ini. Karena taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kami,
Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan kelalaian kami. Dan semoga Allah memasukkan kami dan pembaca ke dalam golongan-golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat dan menjadi hambanya yang beruntung dan istiqomah berjalan di atas ilmu dan ketakwaan hingga berhadapan kelak dengan Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Biografi penulis. Nama Muhammad Febriadi, lahir Palangkaraya, suku Banjarmasin, riwayat pendidikan syar'i, mulazamah atau berkhidmat mengkaji kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah di Masjid Nurul Iman Blok M Square 2018 sampai sekarang. Mulazamah atau berkhidmat mengkaji kitab Riyadus Shalihin secara daring bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah tahun 2020 hingga sekarang. Mulazamah atau berkhidmat mengkaji kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga dan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap 2019 sampai 2020. Mulazamah atau berkhidmat mengkaji kitab fikih Muyassar bersama Ustadz Rafael Aprianto Hafizahullah di Masjid Al-Falah Basura City Jatinegara tahun 2025 hingga sekarang. Mulazamah atau berkhidmat mengkaji kitab fikih Asmaul Husna bersama Ustadz Mufi Hanif Talib Hafizahullah di Masjid Nurul Iman Blok M Square 2025 sampai sekarang. Ma'had Salman Al-Farisi Rawalumbu Bekasi 2023 sampai 2025. Mahasiswa aktif Universitas Islam Madinah Ma'had Ta'limil Lughah 2025 sampai sekarang. Pesan. Mereka, para guru-guruku, adalah orang tuaku di dalam agama. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, memberkahi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal-amal mereka, menjaga mereka, dan mencintai mereka. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu-ilmu yang aku peroleh dari para guru-guruku, memudahkan siapapun untuk mengambil dan mempelajarinya, serta menjadikanku memperoleh pahala darinya. Namun aku memohon agar tidak ada seorang pun yang memujiku karenanya. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi hati ini dari ujian bernama pujian dan penyakit bernama kesombongan, sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para salafus sholih. Allah Ta'ala lah yang paling berhak untuk dipuji. Kemudian setelah itu para guru-guruku, karena melalui mereka lah Allah menganugerahkan ilmu. Barakallahu fikum. Riwayat pendidikan non-syar'i S1 Sistem Informasi BINUS University tahun 2015 sampai 2019. SMA 2 Palangkaraya. Dapatkan buku atau kitab karya lainnya. 1. Pena Penuntut Ilmu, menyelami dunia ilmu dan hati para penuntut ilmu. 2. Pena Penuntut Ilmu, perhiasan hati penuntut ilmu. 3. Bagaimana Ramadanmu? 4. Fath al-Alim, penjelasan kitab Riyadus Shalihin dalam bab keikhlasan, menghadirkan niat dan taubat. 5. An-Nasihah, mutiara-mutiara nasihat di dalam agama ini. Hubungi WhatsApp +68 51 2 111 2524. Instagram @risalah.penuntutilmu.